Karena pada dasarnya kalau kita menyatakan perang melawan korupsi, ayo berantas korupsi, musuhnya nggak jauh-jauh. Musuhnya ada di hati kita masing-masing. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri MSI, seluruh jajaran dari KPK RI. Terima kasih Pak Brigjen Pol Kumbul yang memberikan penguatan dari berbagai sisi ikhtiar kita untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif semaksimal mungkin, sedini mungkin. Jangan ada korupsi di semua lini di Provinsi Jawa Timur. Tentu harapan kita, niat baik itu akan diikuti oleh seluruh komitmen dan pelaksanaan kita semua. Seluruh kepala desa yang luar biasa, selamat datang, selamat mengikuti program yang insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh proses pengelolaan, seluruh manajemen, seluruh penguatan yang akan memberikan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat di desa. Pak Ketua KPK yang kami hormati, saya mohon izin beberapa slide sebetulnya untuk memanggil memori kita semua, boleh ditayangkan. Nah, kita mungkin ada baiknya kembali membangun komitmen seperti yang diharapkan oleh Bung Karno, bahwa jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Maka sesungguhnya tema dari BIMTEK kali ini, bagaimana kita berawal dari desa mewujudkan Indonesia bebas korupsi, menurut saya adalah proses eksplorasi yang sangat mendalam dari Pak Ketua KPK RI untuk bisa membreakdown pikiran-pikiran besar dari para pemimpin-pemimpin nasional kita, terutama para pendiri bangsa. Slide berikutnya saya juga ingin mengajak kepada kita semua. Bung Hatta menyampaikan Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Para kepala desalah yang akan menyalakan lilin-lilin harapan kehidupan bagi masyarakat desa masing-masing. Ya, slide. Gus Dur pernah menyampaikan bahwa membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin melaju. Pasti kita semua punya target bagaimana kemiskinan terus turun, bagaimana kesejahteraan terus bisa kita tingkatkan. Terakhir adalah pesan dari Pak Presiden Jokowi. Pembangunan di desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar bagi kemajuan bangsa. Kembali bahwa pondasi kemajuan bangsa berawal dari kemajuan di masing-masing desa. Pak Ketua KPK, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Jawa Timur ini memiliki 7.724 desa. 7.724 desa, 666 kecamatan. Ada 7
triliun anggaran desa yang dialirkan untuk memberikan penguatan dan penyejahteraan masyarakat di desa. Dari proses yang kami lakukan, kalau masih bisa ditemukan, karena ini tadi pesan Pak Ketua KPK, enggak, ada desa Setigi. Kalau ini data yang tadi kami sampaikan. Nah, alhamdulillah ini desa Sekapuk ini di Setigi, luar biasa Pak Ketua KPK. Jadi proses awal kami menyampaikan program pada saat kami sudah dilantik menjadi gubernur. Dan Pak, enggak tahu Pak Kadesnya rawuh enggak ya ini? Desa Sekapuk ini memang masing-masing RT memiliki warung di situ. Jadi warung di Desa Sekapuk ini memang diinisiasi oleh Pak Kepala Desa bersama RT-RT di sana, sehingga mereka punya income dan itu sampai bisa memberikan sumber PAD. Kemudian mereka juga bisa memberikan beasiswa. Ini salah satu BUMDes yang cukup sukses, yang kira-kira ditempuh dari tempat ini hanya 45 menit di Sekapuk. Ada banyak desa-desa seperti ini yang kemudian mereka memiliki badan hukum dalam bentuk BUMDes. BUMDes yang ada di Jawa Timur ini kategori BUMDes yang cukup sukses karena setiap tahun selalu BUMDes terbaik sebagian besar dari Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penggunaan dana-dana desa memang ini disupport oleh Bank Jatim dengan modal bunga murah, tapi payung hukumnya adalah BUMDes. Nah, BUMDes dan BUMDesma ini menjadi bagian dari penguatan program yang dilakukan di sangat banyak desa yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya produktif dan terus bisa menginisiasi terutama pembukaan lapangan kerja. Jadi yang ada di Pujon Kidul, ada nggak ya kepala desanya? Di Pujon Kidul, izin Pak Ketua KPK, kami tahun lalu sempat ke Pujon Kidul dan itu kami inisiasi pada saat kami menjadi Menteri Sosial karena ada program 500 desa mandiri kemudian disebar di berbagai kementerian. Waktu itu Kementerian Sosial mendapatkan program 100 desa mandiri. Sekarang ini Pujon Kidul sudah bisa merekrut lebih dari 1.600 tenaga kerja. Dan tiap hari kemudian mendapatkan tamu bukan hanya yang akan berkunjung menikmati wisata di Pujon Kidul, tetapi bahwa menjadi area di mana banyak kampus, banyak siswa melakukan proses pembelajaran di sana. Bunpring, ini saya mohon maaf karena tadi arahan Pak KPK barusan tidak semua bisa di-display. Bunpring ini yang ada di Malang itu bisa memberikan referensi yang sama, sudah bisa, ini yang mana ini? Ya, jadi ini yang Pujon Kidul, izin dari mulai kecil dulu kami menginisiasi, dan ini juga formatnya adalah BUMDes. Setelah Pujon Kidul mungkin Bunpring ini di Malang, ini juga indahnya luar biasa. Pujon Kidul, Bunpring. Ya, setelah ini tadi. Daerah-daerah yang sudah bisa memberikan PAD di masing-masing daerah dan ini formatnya adalah BUMDes. Sehingga anggaran yang 20% sebetulnya dari dana desa sesungguhnya bisa menjadi sumber inisiasi yang efektif untuk bisa menyiapkan BUMDes, BUMDesma di masing-masing daerah di desa yang Bapak Ibu kelola. Terakhir yang juga menjadi juara tahun lalu itu Geni Langit yang ada di Magetan. Ini lontar saya. Itu juga diinisiasi oleh BUMDes yang kemudian diwenangkan pengelolaannya kepada Karang Taruna di desa setempat. Artinya izin Pak Ketua KPK, varian-varian BUMDes ini memang terus dikembangkan. Ada support dari Pemprov, tahun ini ada 100 miliar yang kita distribusikan untuk desa-desa yang berinisiasi menyiapkan BUMDes dan BUMDesma. Kemudian kabupaten kota juga menyiapkan hal yang sama. Pak Ketua KPK yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih. Kemarin Pak Brigjen Kumbul sudah
membantu untuk membangun penguatan bagaimana ASN dan keluarganya supaya memiliki integritas yang sama kuatnya. Jadi integritas yang sama kuatnya itu menjadi penting, apa yang menjadi regulasi dan kemudian difahami oleh anggota keluarga. Tentu ini menjadi ketenangan bagi seluruh ASN, terutama para kepala dinas dan sekda yang ada di Provinsi Jawa Timur. 3 hari ini juga sedang dilakukan BIMTEK di seluruh inspektorat di kabupaten kota di Jawa Timur. Terima kasih Pak Ketua KPK, dan hari ini adalah perwakilan kepala desa. Beberapa bupati, wali kota mengikuti secara virtual karena memang ada wali kota di Jawa Timur lebih banyak desanya daripada kelurahannya, itu adalah wali kota Batu. Beberapa kepala dinas, Bapeda, BPKD juga mengikuti secara virtual. Insya Allah manfaat dari pertemuan ini akan sangat besar bagi upaya menghilangkan korupsi di berbagai lini, dan kemudian pada akhirnya akan memberikan tetesan kesejahteraan yang makin meningkat di semua lini. Dan tentu kami berharap bahwa para kepala desa akan mengikuti forum ini sampai akhir, karena banyak hal yang saya rasa bisa memberikan penguatan bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang makin baik, bagaimana pengawasan di desa yang makin baik, bagaimana pelayanan publik di desa yang makin baik, dan bagaimana penguatan partisipasi masyarakat yang paling baik. Karena 4 hal inilah yang menjadi indikator yang ditentukan oleh KPK RI, bagaimana kita menyiapkan desa-desa anti korupsi yang lebih masif, yang kemudian bisa bersinergi dengan berbagai ikhtiar kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa. Akhirnya akan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing kabupaten kota, akan menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi, dan seterusnya. Kami menyampaikan terima kasih atas peran seluruh kepala desa yang ada di Jawa Timur. Izin Bapak Ketua KPK bahwa hari ini kita berhadapan dengan krisis pangan dunia. Ancaman krisis pangan dunia, insya Allah Jawa Timur bisa menjawab dengan peran para kepala desa yang memiliki luasan areal sawah, bahwa produksi padi di Jawa Timur tahun 2020 untuk pertama kalinya produksi kita tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Dan kemudian tahun 2021, izin Pak Ketua KPK, produksi padi di Jawa Timur kembali tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Saya berharap bahwa tahun 2022 ini dari data yang masuk per 30 Juli sudah 8,3 juta ton. Kami berharap bahwa di 31 Desember akan tercatat 10 juta ton padi akan memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan di Indonesia. Ini bagian yang sangat penting bagi kami, termasuk di dalamnya adalah, kalau masih ada slide ini terakhir, jadi penurunan kemiskinan, izin Pak Ketua KPK yang kami hormati, di Jawa Timur ini penurunan kemiskinan year on year tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Kami mengalami penurunan 391.400, dan ini kontribusinya 28,3% dari penurunan kemiskinan secara nasional. Semuanya juga atas kontribusi para kepala desa, lurah, dan tentu kalau nanti program-program penguatan anti korupsi di desa ini berjalan masif, insya Allah lebih signifikan lagi penurunan kemiskinan di setiap desa kelurahan di Jawa Timur, penurunan kemiskinan kabupaten kota, dan tentu di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih semuanya, dan segala hormat kami mohon perkenan Bapak Ketua KPK memberikan pengarahan penguatan dan memberikan pembinaan bagaimana kami terus melaju dengan berbagai pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif, berarti makin menurunkan kemiskinan, makin mengurangi pengangguran, dan tentu semua berjalan tanpa korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.